Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 42. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Ye Xingyun memegangi tangannya yang terasa mati rasa karena menahan pukulan Chun Xiao sebelumnya. Ini aneh. Saat aku menahan pukulan tadi, itu seperti terhantam oleh sebatang baja. Ya, setidaknya kali ini aku bisa bertukar pukulan dengannya untuk waktu yang lama. Aku tidak langsung kalah seperti sebelumnya, pikir Ye Xingyun di dalam hatinya. Ye Xingyun kemudian bertanya pada Chun Xiao, apakah kamu melatih keterampilan fisik khusus pada lengan kananmu? Itu sangat keras seperti batangan baja. Chun Xiao hanya tersenyum setelah mendengar itu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, saudara Xingyun. Ini adalah sebuah teknik yang telah diwariskan oleh Yuan Tian Supreme saat itu. Aku belum pernah memperlihatkan teknik ini kepada siapapun sebelumnya. Sejujurnya, aku juga tidak tahu sejauh mana teknik ini bisa memperkuat tubuh fisikku. Saudara Xingyun, ini adalah kesempatan yang langka. Apakah kamu bersedia mencoba menahan pukulanku dengan kekuatan penuh? Tanya Chun Xiao sembari menatap mata Ye Xingyun. Ye Xingyun terkejut saat mendengar itu. Apakah ini sebuah pengakuan terhadap kekuatanku? Pikir Ye Xingyun. Setelah memikirkan itu, sebuah senyuman pun muncul di wajahnya. Karena saudara Xiao sangat menghargaiku, maka aku, Ye Xingyun, akan menemanimu sampai akhir. Ayo, aku siap, seru Ye Xingyun pada Chun Xiao. Bagus, begitulah seharusnya pria sejati. Setelah mengatakan itu, Chun Xiao dengan cepat bergerak ke arah Ye Xingyun. Dia mengumpulkan ki miliknya di tangan kanannya dan bersiap menggunakan teknik warisan Yuan Tian Supreme. Pukulan itu pun dilancarkan. Ye Xingyun segera menyilangkan kedua lengannya untuk menahan pukulan itu. Lalu, boom! Suara ledakan terdengar di telinga semua orang. Qin Shuan membuka lebar mulutnya saat melihat betapa dahsyatnya pukulan Chun Xiao itu. Setelah beberapa saat, asap dan debu pun menyebar. Gunung di belakang Ye Xingyun menyisakan lubang yang dalam. Namun pada akhirnya, Ye Xingyun menyeringai lebar. Dia berhasil menahan pukulan Chun Xiao dengan segenap kekuatannya. Chun Xiao juga tidak kecewa saat melihat itu. Seperti yang kuduga, saat kita beradu pukulan sebelumnya, aku tahu dia memang sudah berlatih dengan sangat keras. Tapi aku tidak menyangka dia masih bisa berdiri setelah menahan pukulan itu, pikir Chun Xiao di dalam hatinya. Di sisi lain, setelah dengan sekuat tenaga bertahan, Ye Xingyun segera menjatuhkan dirinya ke tanah. Tidak mungkin, ini sungguh menyakitkan. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saudara Xiao sungguh luar biasa, ucap Ye Xingyun sambil mengeluh karena kelelahan. Ye Xingyun kemudian melanjutkan berbicara. Menggunakan teknik penguatan tubuh fisik dan menggabungkannya dengan kekuatan magismu sendiri, sepertinya Yang Pan akan menderita saat terkena jurus ini nanti, ucap Ye Xingyun. Aku hanya beruntung karena mendapatkan warisan Yuan Tian Supreme. Ini, makanlah pil yang Yuan. Kamu akan segera pulih setelah memakan pil ini, kata Chun Xiao sembari mengeluarkan sebuah pil berwarna hijau di tangannya. Ye Xingyun tidak bersikap sopan. Dia segera memakan pil yang diberikan Chun Xiao itu. Setelah memakannya, Ye Xingyun duduk bersila dan dengan cepat menyesuaikan nafasnya. Setelah pulih sepenuhnya, dia pun berkata,
Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Meskipun sedikit berbeda darimu, aku juga menerima beberapa warisan khusus sebelumnya. Saudara Xiao, apakah kamu tahu bahwa di dunia ini ada segelintir orang yang bisa membangkitkan kenangan kehidupan masa lalunya? Chun Xiao merasa terkejut saat mendengar itu. Ye Xingyun kemudian melanjutkan, aku adalah salah satu yang mengalami hal itu. Meskipun masih belum jelas siapa aku di kehidupan masa laluku, tapi dia telah meninggalkan sebuah istana bintang untuk diriku. Saat aku tertidur, aku bisa melihat sekilas sudut istana bintang itu dan mendapatkan beberapa teknik kultivasi darinya. Kedengarannya memang luar biasa. Tapi bukan cuma aku. Di keluarga Ye, ada juga Ye Guchen yang telah membangkitkan kenangan kehidupan masa lalunya. Dia dikenal sebagai reinkarnasi dari pedang iblis, seseorang di tingkat kaisar agung, kata Ye Xingyun. Chun Xiao terdiam setelah mendengar perkataan Ye Xingyun. Setelah itu dia berkata, Saudara Xingyun, bagaimana jika aku bilang aku juga telah membangkitkan kenangan kehidupan masa laluku? Tanya Chun Xiao. Ye Xingyun langsung terkejut saat mendengar itu. Benarkah itu Saudara Xiao? Seberapa kuatnya kamu di kehidupan sebelumnya? Tanya Ye Xingyun dengan antusias. Chun Xiao merasa canggung saat mendengar pertanyaan itu. Yah, aku hanyalah seorang pengemis di pinggir jalan, katanya. Jangan membodohiku, Saudara Xiao. Kamu pasti sangat kuat di kehidupan sebelumnya. Ye Xingyun sama sekali tidak mempercayainya. Tidak, aku memang seorang pengemis, ucap Chun Xiao dengan tegas. Kamu berbohong padaku. Ye Xingyun masih membantah. Begitulah, mereka berdua pun terus berdebat lagi satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka berdua terdiam. Seolah merasakan sesuatu, mereka berdua sama-sama melihat ke atas mereka. Ada daun-daun dan bulu-bulu yang berjatuhan di atas mereka. Di atas langit, ada seekor burung raksasa yang sedang terbang dengan cepat. Ada juga seseorang di atas burung raksasa itu. Sepertinya seseorang dari gunung spiritual Segudang Phoenix telah datang ke kota ini, ucap Ye Xingyun pada Chun Xiao. Melihat Chun Xiao sepertinya tidak mengerti, Ye Xingyun menjelaskan. Konon katanya, burung yang ada di gunung spiritual Segudang Phoenix itu bersarang di atas pohon Phoenix. Itulah sebabnya kemanapun mereka pergi, mereka akan menebarkan daun Phoenix untuk mengumumkan kehadiran mereka, kata Ye Xingyun. Mendengar itu, Chun Xiao akhirnya mengerti. Jadi begitu. Sepertinya burung itu mengarah ke sebuah bangunan tinggi di sana. Bangunan apa itu? Tanya Chun Xiao. Kali ini Qin Xuan lah yang menjawab. Itu adalah Menara Xian Qiong. Baru-baru ini gadis suci dari sekte musik surgawi akan mengadakan duel permain Guqin di Menara Xian Qiong itu. Dikatakan jika ada yang bisa mengalahkan gadis suci di jalur musik Guqin, dia akan diberi hadiah 300 keping sumber immortal. Oleh karena itu, hal ini menarik banyak praktisi jalur musik untuk berpartisipasi dalam kontes ini, ucap Qin Xuan. Apa 300 keping sumber immortal? Kata Chun Xiao dengan mata yang berbinar. Saudara Xingyun, apakah kamu tertarik untuk pergi ke kompetisi ini bersamaku? Tanya Chun Xiao. Ye Xingyun segera menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa bermain musik apapun, kata Ye Xingyun. Chun Xiao tersenyum saat mendengar itu. Tidak masalah, aku sangat ahli dalam bermain Guqin. Kamu hanya perlu bersorak saat aku sedang bermain di atas panggung nanti, ucap Chun Xiao dengan riang. Ye Xingyun memiringkan kepalanya saat mendengar itu.
Bersorak? Apakah perlu bersorak saat ada orang yang memainkan gugim? Pikir Ye Sing-yun dengan kebingungan di dalam hatinya. Dan part kali ini pun berakhir di sini. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya dan akhir kata. Bye.